Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan suci Ramadan ini, banyak sekali kasus dan peristiwa yang sangat membahayakan. Semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian kisah nyata dari Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Undrus, Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana seorang istri dipukul di bagian kepalanya menggunakan halu atau penumbuk beras dari kayu ruyung. ET seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Dia sosok yang rajin bekerja. Kesehariannya ET membuat makanan yang dititipkan ke warung-warung. Merantau ke luar negeri pun sudah ia lakukan. Pada tahun 2017 ET menikah lagi dengan Dl. Dl adalah seorang supir angkot tembak. Kesehariannya setelah menikah, Dl menyatakan kalau dirinya sakit stroke ringan, tak bisa bergerak normal tangan kanannya. Dl kesehariannya hanya di rumah saja, makan tidur. Sementara ET banting tulang mencari nafkah. Pada awal pernikahannya, ET sempat pergi lagi bekerja ke luar negeri menjadi TKW di Arab Saudi selama 3 tahun. Selama ET bekerja menjadi TKW di luar negeri, Dl diam di rumahnya ET. Setiap bulannya ET mengirim uang hasil kerjanya kepada Dl untuk biaya makan Dl, untuk berobat, membeli baju. Sontak keluarga ET tak terima, karena kalau Dl sakit itu hanya akal-akalan malas. Setelah 3 tahun bekerja di Arab Saudi, ET pulang ke Indonesia, dan uang yang selama ia bekerja dikirim ke suaminya. Dl tidak berbentuk apa-apa dan tidak tersisa, karena dipakai berobat stroke, ujar DN. ET pun tak mempermasalahkannya. Dari sisa uangnya menjadi TKW, ET jadikan modal. ET membuat makanan yang dititipkan ke warung-warung untuk menafkahi suami. ET sangat menyayangi suaminya, meskipun ET tidak diberi nafkah oleh suaminya, tapi malah sebaliknya ET menafkahi suaminya. ET merasa uang dari berjualan menitip makanan kecil tidak cukup untuk membiayai suaminya. ET pun pergi lagi menjadi TKW di Malaysia. Singkat cerita, ET sudah 2 tahun bekerja di Malaysia dan pulang ke Indonesia sekitar tahun 2023. ET tidak pergi lagi bekerja ke luar negeri. Ia memilih usaha di rumah dan mengurus suaminya, meskipun uang hasil kerjanya selalu habis oleh suaminya. Setelah beberapa bulan di rumah, ET banting tulang mencari uang untuk sehari-hari. Bahkan ET sampai meminjam ke bank keliling, karena modalnya selalu habis dan untung dari dagangannya hanya bisa makan dan menafkahi suaminya. Dl. Ibunya ET, Umi, memberi nasihat ET kalau Dl sakit itu pura-pura, karena malas saja, sebenarnya dia sehat. Dan ibunya ET pun murka kepada Dl, karena menantunya itu selalu menghabiskan uang anaknya selama anaknya bekerja di luar negeri. Saking sayangnya kepada suaminya, ET selalu membela suaminya sampai ET dimusuhin keluarganya. Pada hari Selasa, anak Dl dari pernikahannya yang dulu datang berkunjung menemui Dl dan memberi Dl sejumlah uang. Dl tidak memberikan uang pemberian dari anaknya kepada istrinya. ET pun istri Dl menanyakan kepada Dl suaminya yang selama ini ET urus bank, kalau punya uang tambahin buat bayar bank. Dl malah marah dan terjadi cekcok. Sampai ET ditampar oleh Dl suaminya yang selalu ia urus, selalu ia bela. Setelah cekcok dan ditampar suaminya, ET pergi ke rumah ibunya yang jaraknya tak jauh dari rumah ET. Karena takut, ET selama 2 hari di rumah ibunya. ET yang tak pulang 2 hari di rumah ibunya. Dl malah berpikiran kalau ET sedang selingkuh di belakang dia. Pikiran Dl semakin jelek kepada istrinya. Mana lapar tidak ada yang kasih makan. Awas kalau nanti balik ku bunuh kau, ET, ujar Dl suami ET. Pada hari Jumat, ET pun pulang ke rumahnya, rumah ET sendiri. Dl suaminya pun masih ada. Dl menuduh ET sudah tidur dengan laki-laki lain. Cekcok pun terjadi. ET mempersilahkan Dl untuk keluar dari rumahnya karena Dl licik selama ini hanya memanfaatkan dan numpang hidup kepada ET. ET yang sudah belanja untuk membuat makanan ET ke dapur untuk membuat makanan yang mau dijual. Dl suami ET yang tak terima dengan ucapan ET. Dl pun tak bisa menahan emosinya. Dl mengambil halu atau kayu yang biasa dipakai menumbuk padi. Dl menghantam kepala istrinya sebanyak 10 kali dan menghantam dada, punggung, kepalanya bersimbah darah. Setelah melihat ET terkapar, Dl pun mengunci rumah dan meninggalkan rumah ET. ET tersadar Dl sudah pergi dengan kesakitan. ET meminta tolong dan ditolong tetangga terdekat.
Tetangga terdekat mendengar suara rintihan minta tolong, seperti kesakitan. Tetangga pun menghampiri namun pintu rumahnya terkunci, tapi jendelanya terbuka. Tetangga masuk lewat jendela dan menuju ke suara Ed, ternyata sudah bersimbah darah. Saat itu Ed masih setengah sadar. Tetangga bertanya apa yang terjadi. Ed bilang jatuh. Masih sempat-sempatnya Ed menutupi suaminya. Tetangga Ed tak percaya begitu saja, dan Ed akhirnya jujur telah disiksa suaminya, dan Ed pun dilarikan ke rumah sakit. Luka di kepalanya sangat parah, dan harus dioperasi dengan biaya 30 juta rupiah. Pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih sudah menonton, bantu like dan subscribe.